wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Mari kita bahas materi kita, yaitu perlindungan dan penegakan hukum. Ini kelanjutan dari penjelasan Ibu kemarin. Nah, untuk Ananda ketahui bahwa dalam penegakan hukum itu, masyarakat selalu mendambakan kehidupan aman dan damai. Kehidupan aman dan damai itu dapat tercapai apabila ada tata aturan dalam masyarakat. Nah, jadi tata aturan dalam masyarakat itu perlu ada yang mengikatnya. Apa yang mengikatnya? Yaitu hukum itu sendiri. Nah, jadi melalui materi ini Anda akan lebih memahami tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, kita akan lihat Ananda apa peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, ini kita pelajari kemarin dan sudah Ibu jelaskan. Yang dikatakan dengan lembaga penegak hukum adalah polisi, kejaksaan, hakim, dan advokat. Nah, kemudian kita akan lihat faktor apa yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Nah, jadi faktor apa-apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum itu? Yang pertama adalah hukumnya. Jadi maksudnya hukum harus bertindak tegas, ya, karena hukum itu adalah mengikat masyarakat. Kita semua diikatnya sehingga kita harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Kemudian kebudayaan. Nah, jadi di dalam kebudayaan ada aturan-aturan tingkah laku manusia, ada etika, ada sopan dan santun, dan itu termasuk dalam aturan yang tidak tertulis tapi dia mengikat masyarakat. Jadi setiap daerah mempunyai aturan-aturan perilaku yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Kemudian masyarakat. Nah, selaku masyarakat kita harus tahu apa itu hukum, apa itu penegakan hukum, dan apa akibatnya kalau kita melanggar hukum. Jadi faktor pengetahuan masyarakat juga sangat menentukan dalam penerapan hukum ini. Kemudian lanjut dengan penegak hukum. Nah, jadi penegak hukum merupakan orang-orang yang punya kebijakan-kebijakan dalam mengambil langkah atau tindakan-tindakan bagi si pelanggar hukum. Jadi penegak hukum harus tegas, tidak setengah-setengah. Kemudian sarana ataupun fasilitas dari hukum itu sendiri. Ini bisa kita sebut mungkin dengan pengadilan, kemudian dengan peran pengacara dan lain sebagainya, dan juga peran polisi. Nah, ini termasuk dalam sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum. Nah, lanjut apa ya peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Nah, perannya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi, mereka lembaga penegak hukum harus mengkondisikan bahwa kita masyarakat itu mampu merasakan rasa aman, nyaman, dan damai. Jadi mereka harus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini adalah peran kepolisian Republik Indonesia. Nah, peran kejaksaan, kemudian peran hakim, di sini juga sudah Ibu singgung kemarin. Anda bisa kembali melihat di slide ini. Demikian bahwa satu sama lain harus tahu dengan tugas dan kewajibannya, fungsinya, sehingga nanti hukum itu bisa berjalan dengan baik. Nah, kita lihat dinamika pelanggaran dari hukum. Apa ya penyebab pelanggaran hukum? Nah, pertanyaan ini bisa saja kita jawab bahwa pandangan pelaku yang menganggap bahwa suatu kejahatan itu adalah suatu tindakan yang biasa, sehingga mereka sering bahkan berkali-kali melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang sama. Seperti kita lihat seseorang yang sudah tersangkut kasus korupsi, kemudian setelah bebas dia kembali melakukan tindakan itu.
ataupun mereka yang mengedar narkoba atau sebagai pemakai juga tidak pernah berhenti untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, bisa saja penyebabnya adalah hukum yang berlaku sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi hukum itu harus selalu direvisi, harus ada perbaikan-perbaikan sehingga nanti dia akan mampu mengikuti perkembangan zaman. Nah, jadi berbagai kasus pelanggaran hukum, nah itu mengapa sering terjadi? Nah, ini perlu dibenjangkan, perlu didalami lebih jauh sehingga nanti akan ada acuan-acuan hukum yang baru dan membuat masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum. Nah, peran advokat dalam penegakan hukum, juga peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, peran advokat kemarin sudah Ibu singgung bahwa mereka adalah disebut dengan penegak hukum dengan memberikan rasa keadilan kepada setiap orang yang membutuhkan jasanya. Jadi, mereka yang tidak mampu membela diri di dalam pengadilan akan didampingi oleh seorang pengacara atau advokat. Nah, kalau peran KPK ini udah jelas, dia melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana korupsi. Nah, kita lihat contoh-contoh dari pelanggaran hukum. Ya. Nah, di sekolah, di dalam keluarga, lingkungan masyarakat, dan di lingkungan bangsa dan negara, sering kita lihat banyak yang mengabaikan patut atau tidak patut dalam bertindak dan bersikap. Kita ambil contoh di lingkungan sekolah, seperti tidak mengikuti upacara, itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Tapi perlu digarisbawahi, aturan-aturan sekolah bukanlah suatu aturan yang dikatakan sebagai tindakan hukum, ya, tapi dia merupakan suatu tindakan pelanggaran dari aturan disiplin sekolah. Begitu juga di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan bangsa dan negara. Jadi tindakan-tindakan pelanggaran kecil kita yang berupa hanya suatu aturan biasa saja, dan kalau lama-lama itu selalu kita lakukan, maka nanti bisa saja kita terbiasa melakukan suatu pelanggaran dan akhirnya nanti akan jatuh kepada pelanggaran hukum. Dan coba Anda perhatikan macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Ada yang melanggar aturan agama, kemudian kesusilaan, kesopanan, dan juga hukum. Kita ambil misalnya contoh di kesusilaan. Nah, tindakan asusila yang sering kita lihat, nah ini kadang dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa, ada yang dilakukan oleh mereka yang masih belum dewasa atau masih anak-anak di bawah umur. Nah, di sini nanti akan ada pembagian hukumnya. Kalau dia anak-anak masih di bawah umur, berarti mereka masih kebal hukum. Dan kalau tindakannya itu nanti dilakukan oleh orang dewasa, berarti mereka memang harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi Anda perhatikan ini, pahami lebih jauh lagi. Nah, sedikit sebelum Ibu menutup, ingin Ibu sampaikan bahwa hati nurani itu adalah suatu badan keadilan yang keputusannya tidak dapat dibanding. Maksudnya begini, ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, apakah bahwa orang itu bersalah atau tidak, maka perlu juga kita gunakan hati nurani dalam mengambil suatu keputusan, sehingga nanti akan tercapailah yang namanya keadilan di dalam masyarakat. Demikian saja Ananda, selamat belajar. Kemudian kita akan berjumpa kembali pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.